Dunia MotoGP selalu memiliki cerita menarik setiap musimnya. Namun pada awal musim Moto3 2026, satu nama tiba-tiba menjadi perbincangan hangat, terutama di Asia Tenggara. Dialah Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia ini menjalani debutnya di kelas Moto3 pada Thailand Grand Prix dan langsung memberikan kejutan besar. Di sirkuit Chang International Circuit, Veda tidak hanya sekedar finish dan mengumpulkan pengalaman seperti kebanyakan rookie. Ia justru bertarung di kelompok terdepan sepanjang balapan, dan akhirnya finish di posisi kelima. Hasil tersebut langsung memicu banyak diskusi di pedok. Moto3 dikenal sebagai kelas yang brutal bagi pendatang baru. Bahkan banyak pembalap berbakat dari Eropa membutuhkan waktu satu musim penuh hanya untuk memahami ritme balapannya. Namun, Veda seolah melompati proses adaptasi itu. Pertanyaan kemudian muncul, mengapa Veda Ega bisa langsung kompetitif di kelas Moto3? Jika melihat perjalanan karirnya, ada beberapa alasan kuat yang menjelaskan mengapa rookie Indonesia ini mampu tampil bersinar sejak balapan pertamanya. Salah satu alasan paling jelas adalah jalur pembinaan yang dilalui Veda sebelum mencapai Moto3. Berbeda dengan era lama ketika pembalap sering datang dari berbagai kejuaraan nasional, MotoGP modern memiliki sistem pengembangan yang jauh lebih terstruktur. Sistem tersebut dikenal sebagai Road to MotoGP, sebuah jalur resmi yang dirancang untuk menemukan dan mempersiapkan pembalap muda menuju kejuaraan dunia. Veda adalah salah satu contoh sukses dari jalur tersebut. Perjalanannya dimulai dari Asia Talent Cup, kompetisi yang sering disebut sebagai pintu masuk bagi pembalap Asia menuju Grand Prix. Di sana, Veda menunjukkan perkembangan yang cepat dan mulai dikenal sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari Asia. Setelah itu, ia naik level ke Red Bull Rookies Cup, sebuah kejuaraan yang sering menjadi batu loncatan menuju Moto3. Banyak pembalap top dunia yang pernah melalui kompetisi ini sebelum masuk ke kelas Grand Prix. Di Rookies Cup, Veda tidak hanya sekedar berpartisipasi, ia mampu bersaing di barisan depan dan bahkan menjadi salah satu kandidat juara. Hal ini sangat penting karena Rookies Cup menggunakan banyak sirkuit yang sama dengan kalender MotoGP. Artinya, ketika Veda akhirnya naik ke Moto3, ia sudah memiliki pengalaman balapan di banyak track Grand Prix. Bagi seorang rookie, keunggulan ini sangatlah besar. Moto3 adalah kelas yang sangat unik dalam dunia balap motor. Dengan tenaga mesin yang relatif kecil dan performa motor yang hampir setara, perbedaan antar pembalap seringkali ditentukan oleh strategi, slipstream, dan keberanian saat bertarung di tikungan. Akibatnya, balapan Moto3 sering berlangsung dalam rombongan besar dengan puluhan pembalap saling menempel. Situasi ini sangat menuntut mental yang kuat. Disinilah Veda menunjukkan kualitas yang mengejutkan. Pada debutnya di Thailand, ia tidak terlihat gugup atau terlalu berhati-hati seperti kebanyakan rookie. Sebaliknya, ia justru langsung nyaman berada di tengah pertarungan kelompok depan. Sepanjang balapan, Veda berkali-kali terlihat berada di posisi 5 besar dan bahkan ikut terlibat dalam perebutan podium. Dalam beberapa momen, ia juga berani melakukan manuver overtaking yang berani namun tetap bersih. Mental seperti ini biasanya hanya dimiliki pembalap yang sudah terbiasa dengan balapan jarak dekat sejak usia muda. Pengalaman Veda di berbagai kejuaraan junior membuatnya tidak kaget menghadapi tekanan balapan di Moto3. Motor Moto3 memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan kelas lain di MotoGP. Mesinnya hanya berkapasitas 250 cc dengan tenaga yang terbatas. Namun justru karena keterbatasan itu, pembalap harus sangat presisi dalam menjaga momentum. Sedikit kesalahan saat keluar tikungan bisa membuat pembalap kehilangan kecepatan
dan langsung disalip oleh beberapa rival sekaligus. Kemampuan menjaga momentum inilah yang menjadi kunci sukses di Moto3. Pada balapan debutnya, Veda terlihat sudah memahami karakter tersebut dengan sangat baik. Ia mampu menjaga ritme lap yang stabil dan tetap berada di kelompok depan tanpa terlihat memaksakan diri. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasinya terhadap motor Moto3 berlangsung sangat cepat. Banyak pembalap membutuhkan waktu lama untuk belajar bagaimana memanfaatkan slipstream, menentukan titik pengereman yang tepat, serta menjaga kecepatan tikungan. Namun Veda tampaknya sudah cukup nyaman dengan semua aspek itu sejak awal. Salah satu tantangan terbesar bagi pembalap Asia yang masuk ke kejuaraan dunia adalah adaptasi terhadap gaya balap internasional. Di Eropa, balapan junior dikenal sangat agresif, kontak kecil di tikungan, duel keras, dan strategi slipstream yang kompleks adalah hal yang biasa. Namun dalam kasus Veda Ega Pratama, proses adaptasi tersebut sudah dimulai jauh sebelum ia masuk ke Moto3. Sejak masih kecil, ia sudah terbiasa menghadapi balapan dari berbagai negara di Asia Talent Cup. Kemudian di Rookies Cup, level persaingannya bahkan lebih tinggi karena banyak peserta berasal dari akademi balap Eropa. Pengalaman menghadapi berbagai gaya balap ini membuat Veda tidak merasa asing ketika akhirnya berada di grid Moto3. Sebaliknya, ia justru terlihat mampu mengikuti ritme balapan dengan sangat cepat. Kesuksesan seorang pembalap modern jarang berdiri sendiri. Di balik setiap talenta besar, biasanya ada sistem pembinaan yang kuat. Dalam perjalanan karirnya, Veda mendapat dukungan dari Astra Honda Racing Team, salah satu program pengembangan pembalap paling konsisten di Indonesia bahkan Asia. Melalui program ini, Veda mendapatkan berbagai fasilitas penting seperti pelatihan fisik dan mental, program latihan teknis, kesempatan balapan di kejuaraan internasional, serta dukungan teknis dari Honda. Selain itu, kesempatan untuk balapan bersama Honda Tim Asia juga memberi Veda akses ke lingkungan profesional yang sama dengan tim-tim Grand Prix lainnya. Lingkungan seperti ini sangat penting untuk mempercepat perkembangan seorang pembalap muda. Debut impresif di Thailand tentu belum cukup untuk menilai masa depan seorang pembalap. Moto3 adalah kejuaraan panjang dengan banyak tantangan. Namun satu hal sudah jelas, Veda Ega Pratama tidak datang ke Moto3 hanya untuk sekedar berpartisipasi. Ia datang dengan persiapan yang matang, pengalaman yang cukup, dan mental bertarung yang kuat. Jika perkembangan ini terus berlanjut sepanjang musim, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu kejutan terbesar di kelas Moto3 tahun ini. Bagi Indonesia, kemunculan Veda juga membawa harapan baru. Selama bertahun-tahun, negara ini dikenal memiliki basis penggemar MotoGP yang sangat besar, tetapi belum pernah benar-benar memiliki pembalap yang kompetitif di level Grand Prix. Kini, dengan munculnya Veda Ega Pratama, mimpi itu mulai terasa lebih dekat dengan kenyataan. Dan jika debut di Thailand menjadi indikasi awal, perjalanan pembalap muda Indonesia ini di Moto3 mungkin baru saja dimulai.